Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi bersama kami di Zaman Channel. Semoga di kesempatan kali ini pemirsa para subscriber diberikan kemudahan dalam segala hal kebaikan. Amin 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 ya robbal alamin. Pada pagi hari tanggal 1 Oktober tahun 1965, beberapa pasukan pengawal kepresidenan Cakrabirawa di bawah Letnan Kolonel Untung Syamsuri bersama pasukan lain menculik dan membunuh 6 orang jenderal. Pada peristiwa itu, Jenderal A.H. Nasution yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Hankam dan Kepala Staf Angkatan Bersenjata berhasil lolos. Satu yang terselamatkan, yang tidak menjadi target dari percobaan kudeta adalah Mayor Jenderal Soeharto. Mayor Jenderal Soeharto tidak masuk target gerakan tanggal 30 September tahun 1965 atau G30 SPKI karena dia bukan termasuk jenderal yang dimintai pertimbangan permintaan PKI untuk mempersenjatai Angkatan Kelima. Beberapa sumber mengatakan, pasukan Cakrabirawa yang terlibat itu menyatakan bahwa mereka mencoba menghentikan kudeta militer yang didukung oleh CIA, yang direncanakan untuk menyingkirkan Presiden Soekarno dari kekuasaan, pada hari ABRI tanggal 5 Oktober tahun 1965 oleh badan militer yang lebih dikenal sebagai Dewan Jenderal. Peristiwa ini segera ditanggapi oleh Maijen Soeharto untuk segera mengamankan Jakarta, menurut versi resmi sejarah pada masa Orde Baru, terutama setelah mendapatkan kabar bahwa Letjen Ahmad Yani, Menteri, Panglima Angkatan Darat tidak diketahui keberadaannya. Hal ini sebenarnya berdasarkan kebiasaan yang berlaku di Angkatan Darat bahwa bila Panglima Angkatan Darat berhalangan hadir, maka Panglima Kostrat yang menjalankan tugasnya. Tindakan ini diperkuat dengan turunnya surat perintah yang dikenal sebagai Surat Perintah tanggal 11 Maret, Super Semar, dari Presiden Soekarno yang memberikan kewenangan dan mandat kepada Soeharto untuk mengambil segala tindakan untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Keputusan yang diambil Soeharto adalah segera membubarkan Partai Komunis Indonesia, PKI, sekalipun sempat ditentang Presiden Soekarno. Tindakan ini menurut pengamat internasional dikatakan sebagai langkah menyingkirkan Angkatan Bersenjata Indonesia yang pro-Soekarno dan pro-komunis yang justru dialamatkan kepada Angkatan Udara Republik Indonesia di mana jajaran pimpinannya khususnya Panglima Angkatan Udara Laksamana Udara Omar Dhani yang dinilai pro-Soekarno dan komunis, dan akhirnya memaksa Soekarno untuk menyerahkan kekuasaan eksekutif. Tindakan pembersihan dari unsur-unsur komunis, PKI, membawa tindakan penghukuman mati anggota Partai Komunis di Indonesia yang menyebabkan pembunuhan sistematis sekitar 500.000 tersangka komunis, kebanyakan warga sipil, dan kekerasan terhadap minoritas Tionghoa Indonesia. Soeharto dikatakan menerima dukungan CIA dalam penumpasan komunis. Diplomat Amerika 25 tahun kemudian mengungkapkan bahwa mereka telah menulis daftar operasi komunis Indonesia dan telah menyerahkan sebanyak 5.000 nama kepada militer Indonesia. Ben Huang, bekas anggota kedutaan politik AS di Jakarta mengatakan di 1990 bahwa itu merupakan suatu pertolongan besar bagi angkatan bersenjata. Mereka mungkin membunuh banyak orang, dan saya kemungkinan memiliki banyak darah di tangan saya, tetapi tidak seburuk itu. Ada saatnya di mana Anda harus memukul keras pada saat yang tepat. Howard Vanderspiel, ahli Indonesia di State Department's Bureau of Intelligence and Research di 1965, tidak ada yang peduli, selama mereka adalah komunis, bahwa mereka dibantai. Setelah dilantik sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat pada tanggal 14 Oktober tahun 1965, ia segera membubarkan PKI dan ormas-ormasnya.
Tepat tanggal 11 Maret tahun 1966, dia menerima surat perintah 11 Maret, Super Semar, dari Presiden Soekarno melalui 3 jenderal, yaitu Basuki Rahmat, Amir Mahmud, dan M. Yusuf. Isi Super Semar adalah memberikan kekuasaan kepada Soeharto untuk dan atas nama Presiden, Panglima tertinggi, Panglima Besar Revolusi agar mengambil tindakan yang dianggap perlu demi terjaminnya keamanan, ketenangan, serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi. Sehari kemudian, tanggal 12 Maret tahun 1966, Menpangat Letjen Soeharto membubarkan PKI dan menyatakan sebagai partai terlarang di Indonesia. Karena situasi politik yang memburuk setelah meletusnya G30 SPKI, sidang istimewa MPRS pada Maret tahun 1967, Soeharto yang telah menerima kenaikan pangkat sebagai Jenderal Bintang 4 pada tanggal 1 Juli tahun 1966 ditunjuk sebagai pejabat presiden berdasarkan TEP MPRS nomor 33, 1967 pada tanggal 22 Februari tahun 1967. Selaku pemegang ketetapan MPRS nomor 30/1967, Soeharto kemudian menerima penyerahan kekuasaan pemerintahan dari Presiden Soekarno. Melalui sidang istimewa MPRS, pada tanggal 7 Maret tahun 1967, Soeharto ditunjuk sebagai pejabat presiden sampai terpilihnya presiden oleh MPR hasil pemilihan umum. Jenderal Soeharto ditetapkan sebagai pejabat presiden pada tanggal 12 Maret tahun 1967 setelah pertanggungjawaban Presiden Soekarno, Nawaksara, ditolak MPRS. Kemudian, Soeharto menjadi presiden sesuai hasil sidang umum MPRS, TEP MPRS nomor 13 MPRS 1968, pada tanggal 27 Maret tahun 1968. Selain sebagai presiden, ia juga merangkap jabatan sebagai Menteri Pertahanan Keamanan. Pada tanggal 1 Juni tahun 1968 lama. Mulai saat ini dikenal istilah Orde Baru. Susunan kabinet yang diumumkan pada tanggal 10 Juni tahun 1968 diberi nama Kabinet Pembangunan. Rencana Pembangunan 5 tahun. Pada tanggal 15 Juni tahun 1968, Presiden Soeharto membentuk tim ahli ekonomi presiden yang terdiri atas Prof. Dr. Widjojo Nitisastro, Prof. Dr. Ali Wardana, Prof. Dr. Mo Satli, Prof. Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo, Prof. Dr. Subroto, Dr. Emil Salim, Drs. Frans Seda, dan Drs. Radius Prawiro. Pada tanggal 3 Juli tahun 1971, Presiden mengangkat 100 anggota DPR dari Angkatan Bersenjata dan memberikan 9 kursi wakil Provinsi Irian Barat untuk wakil dari Golkar. Setelah menggabungkan kekuatan-kekuatan partai politik, Soeharto dipilih kembali menjadi presiden oleh Sidang Umum MPR, TEP MPR nomor 9, MPR, 1973, pada tanggal 23 Maret tahun 1973 untuk jabatan yang kedua kali. Saat ini, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 mendampinginya sebagai wakil presiden. Pada usia 55 tahun, Soeharto memasuki masa pensiun dari dinas militer, Kepres nomor 58, ABRI, 1974. Pencapaian puncak di dunia politik turut melengkapi kisahnya hidupnya sebagai seorang penguasa. Setelah mencapai posisi pucuk di Republik, geliat kekuasaannya mulai mentampakkan taringnya. Pada tanggal 20 Januari tahun 1978, Presiden Soeharto melarang terbit 7 surat kabar, yaitu Kompas, Sinar Harapan, Merdeka,
Pelita, The Indonesian Times, Sinar Pagi, dan Pos Sore. Beberapa di antaranya kemudian meminta maaf kepada Soeharto. Pada tanggal 22 Maret tahun 1978, Soeharto dilantik kembali presiden untuk periode ketiga kalinya dan Adam Malik sebagai wakil presiden. Sidang Umum MPR tanggal 1 Maret tahun 1983 memutuskan memilih kembali Soeharto sebagai presiden dan Umar Wirahadikusuma sebagai wakil presiden. Melalui TAP MPR nomor 5 tahun 1983, MPR mengangkat Soeharto sebagai Bapak Pembangunan Republik Indonesia. Pada tanggal 16 Maret tahun 1983, Presiden Soeharto mengumumkan susunan Kabinet Pembangunan 4 yang terdiri atas 21 menteri, 3 menteri koordinator, 8 menteri muda, dan 3 pejabat setingkat menteri. Pada tanggal 1 Januari tahun 1984, Presiden Soeharto mengisi formulir keanggotaan Golkar dan sejak itu ia resmi menjadi anggota Golkar. Beberapa pengamat politik baik dalam negeri maupun luar negeri mengatakan bahwa Soeharto membersihkan parlemen dari komunis, menyingkirkan serikat buruh dan meningkatkan sensor. Dia juga memutuskan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok dan menjalin hubungan dengan negara barat dan PBB. Dia menjadi penentu dalam semua keputusan politik. Jenderal Soeharto dikatakan meningkatkan dana militer dan mendirikan 2 badan intelijen, Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban dan Badan Koordinasi Intelijen Nasional. Sekitar 2 juta orang dieksekusi dalam pembersihan massal dan lebih dari 200.000 ditangkap hanya karena dicurigai terlibat dalam kudeta. Banyak komunis, tersangka komunis dan yang disebut musuh negara, dihukum mati. Meskipun beberapa hukuman ditunda sampai 1990. Diduga bahwa daftar tersangka komunis diberikan ke tangan Soeharto oleh CIA. Sebagai tambahan, CIA melacak nama dalam daftar ini ketika rezim Soeharto mulai mencari mereka. Dukungan yang tidak dibicarakan ini dari pemerintah Amerika Serikat untuk rezim Soeharto tetap diam sampai invasi Timur Timur, dan terus berlangsung sampai akhir 1990. Karena kekayaan sumber daya alamnya dan populasi konsumen yang besar, Indonesia dihargai sebagai rekan dagang Amerika Serikat dan begitu juga pengiriman senjata tetapi dipertahankan ke rezim Soeharto. Ketika Soeharto mengunjungi Washington pada 1995, pejabat administratif Clinton dikutip di New York Times mengatakan bahwa Soeharto adalah orang seperti kita atau orang golongan kita. Ekonomi Indonesia benar-benar amburadul di pertengahan 1960. Soeharto pun kemudian meminta nasihat dari tim ekonom hasil didikan Barat yang banyak dikenal sebagai mafia berkeli. Tujuan jangka pendek pemerintahan baru ini adalah mengendalikan inflasi, menstabilkan nilai rupiah, memperoleh hutang luar negeri, serta mendorong masuknya investasi asing. Di bidang sosial politik, Soeharto menyerahkannya kepada Ali Murtopo sebagai asisten untuk masalah-masalah politik. Menghilangkan oposisi dengan melemahkan kekuatan partai politik dilakukan melalui fusi dalam sistem kepartaian. Jangan lupa di-share, subscribe, like, and comment. Semoga kedepannya channel ini dapat berkembang dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.